Ketika kejahatan dan kejahatan mencapai puncaknya, ketika hati manusia gemetar ketakutan dan ketidakberdayaan, dan ketika para dewa sendiri hanya dapat menyaksikan ketidakadilan terhadap ciptaan dalam diam, maka tibalah saatnya ketika Dharma harus mengambil wujud. Kemudian inkarnasi terjadi. Di tengah Treta Yuga, bumi mengerang. Kengerian para iblis telah menyebar ke segala arah. Raja mereka, Rahwana, penguasa Alengka, berkepala 10, agung, berpengetahuan, tetapi sangat arogan. Ia akan mengganggu tapa pertapa, menginjak-injak yadnya para resi, menekan Gemaweda dengan rasa takut. Ia telah menerima anugerah dari Brahma bahwa tak ada dewa, yaksha, Gandharva, atau iblis yang dapat membunuhnya. Rasa aman yang tak tertembus ini membuatnya arogan. Umat manusia dianggap remeh baginya. Dharma, welas asih, dan martabat telah menjadi bahan olok-olok baginya. Indra, Varuna, Agni, Bayu, semua dewa berada dalam kesulitan. Mereka berseru serempak, di hadapan Brahma Prabu, kami tak sanggup menghadapi teror Rahwana. Ia bahkan tak menyembah kami. Yadnya telah dihancurkan, bumi bergetar. Brahma bermeditasi, dan kesadarannya memanggil Dewa Wisnu. Cahaya ilahi memenuhi perkumpulan itu. Setiap dewa memejamkan mata, dan kemudian dengan suara yang tenang dan lembut, Dewa Wisnu muncul. Wisnu berkata, Rahwana akan dibunuh oleh anugerahnya sendiri. Ia telah membenci manusia. Sekarang, aku sendiri akan menjelma dalam wujud manusia. Aku akan lahir di istana seorang raja yang bermartabat. Dan aku akan mengakhiri adharma. Dharma akan ditegakkan kembali. Harapan bersinar di mata para dewa. Ayodhya terletak di tepi sungai Gangga yang suci. Kota itu adalah perwujudan Dharma. Istana-istana emas, jalan-jalan yang terawat baik, dan lampu-lampu dinyalakan di setiap gerbang. Raja di sini adalah Maharaja Dasharat, bijaksana, berkuasa, dan pelindung tradisi Ragokul. Dia memiliki 3 ratu, Kaushalya, lambang kesabaran, Kaikeyi, berani, tegas, Sumitra, dewi kasih sayang dan pengabdian. Namun ada kekosongan dalam kehidupan Dasharat, tidak ada anak. Setiap hari dia pergi ke kuil, setiap malam dia meminta solusi kepada pendeta, tetapi pintu menuju kebahagiaan anak tertutup. Guru Vasistha berkata, Raja, lakukan putra Kamestiyaja untuk mendapatkan seorang putra, dan undang Rishyasringa Muni untuk ini. Pertapaan dan siddhinya tak tertandingi. Raja memberi perintah, persiapan besar dilakukan untuk penyambutan. Rishyasringa tiba, Ayodhya terbangun seolah-olah dalam ingatan akan puasa lama. Ketika sinar matahari jatuh di altar pengorbanan, udara dipenuhi dengan mantra-mantra Weda. Rishyasringa memulai yadnya. Suara lonceng, tiupan kerang, dan persembahan mulai bergema di sekitar. Di akhir yadnya, seorang manusia suci muncul dari api. Di tangannya ia memegang sebuah bejana emas berisi kir, berisi berkah para dewa. Ia berkata, Wahai Dasharata, berikan kir ini kepada ratu-ratumu. Dari rahim mereka, putra-putra suci akan lahir, yang karenanya keseimbangan zaman akan tercipta. Waktu berlalu, lalu malam itu tiba, malam bulan purnama, di mana bulan bergoyang pelan di langit, udara dipenuhi aroma bunga, dan alam siap menjadi saksi. Di 1/4 malam terakhir, Kaushalya melahirkan seorang anak. Ketika anak itu membuka matanya, seolah-olah semua penderitaan dunia terpantul dalam dirinya. Inilah Rama. Ada belas kasih di matanya, tetapi ia tak terkalahkan, dan juga cemerlang. Kemudian lahirlah Bharat, putra Kaikeyi, yang merupakan cahaya moralitas, pengabdian, dan kasih sayang. Dan akhirnya Sumitra melahirkan 2 putra, Laksmana dan Shatrugna. Mata Laksmana penuh pengabdian, ikatan yang telah terjalin selama banyak kehidupan dengan Rama. Shatrugna tampak tenang, namun tegas dan penuh kedalaman batin. Segera setelah keempat bersaudara itu lahir, Ayodhya diterangi lampu-lampu. Nyanyian-nyanyian penuh berkah bergema ke segala arah. Pembacaan Weda, kegembiraan para perempuan, tawa anak-anak, dan berkah para resi, semuanya seakan mengalir bersama. Para dewa menghujani bunga, para Gandharwa bernyanyi,
karena Dharma kini telah menjelma dalam wujud manusia. Ini bukan sekedar kisah Rama, ini adalah perjalanan Dharma. Ini adalah kisah cahaya yang turun ke dalam kegelapan. Di setiap era, di setiap waktu, kapanpun dunia memanggil, Rama turun. Episode berikutnya, Ram dan keilahian masa kecilnya, di mana seorang anak perlahan-lahan menjadi Tuhan. Hi, this is Sanchita Daga. The video that you just watched, I made it. The art used in it and the editing and the sound and the story narration all is done by me. So this is my original content, and if you want to support my content, then please like, share and subscribe. And if you're willing to watch the next episode, and if this series is interesting, then please follow so that you get the notification for the next episode. And also it takes a lot of time and energy to produce one piece of content of 5 minutes or 6 minutes. So please be patient with me, and thank you. Thanks for your love.